Shalom, salam sade, salam cuan ketunda. Hari ini saya agak cepet buat video karena saya mau keluar juga. Terus udah banyak yang nanya, Koko buruan buat ini. Ya udah sekalian karena saya ada urusan juga. Saya mau keluar juga. Nanti nggak ada waktu. Ya udah saya percepat ini waktu ini ya. Jadi bangun pagi baru lihat berita, nggak usah ini ya kan, ini banyak yang nungguin berita juga nggak ngerti juga. Akhirnya nanya saya juga, ngapain kalian begadang jaga kesehatan. Nanti kita lihat hasil interviewnya, kan ada di upload sama banyak media itu ya. Jadi gini, setelah saya lihat interviewnya ya, di interview dengan banyak wartawan ya, setelah pertemuan yang ngambang ya kan, inilah ini market dimainin terus ini ya kan. Seperti lagunya siapa tuh, mau dibawa kemana kripto kita. Jadi gini, ini jadi pas saya lihat dia interview tanya jawab dengan banyak berbagai wartawan dari berbagai media ya kan, intinya gini, jadi udah banyak ditanya kepala ngeles lah, kebanyakan ngeles juga lah ya. Jadi ditanya dia soal dulu bulan 3 kamu ngomong ya kan, taperingnya soft, terus tiba-tiba ini dia alasan ya terakhir November kemarin kami putuskan karena inflasi yang tinggi. Jadi banyak sebenarnya kalau saya lihat ini banyak ngeles, banyak yang ditutupi gitu ya. Jadi ini market kita masih harus waspada jujur, karena yang dia sampaikan itu buat saya nggak mungkin. Misalnya inflasi mereka tinggi loh, 6,8 itu tinggi ya, boleh katakan histori dia ini. Terus dia bilang planningnya tahun depan 2022 mau ditekan ke 2,6. Nah, buat saya nggak yakin mampu langsung ditekan karena jurusnya udah. Cuma, nah di sini kita ambil poinnya kenapa? Nah, market akan nggak stabil. Itu satu. Karena udah jelas targetnya dia mau tekan inflasi ya. Terus tapering, ada yang bilang komen, Om, nggak jadi tapering. Bukan nggak jadi tapering. Ini saya kasih tahu, tapering sudah jalan. Bulan kemarin November sudah jalan, cuma dia masih yang planning lama, yang 15 billion itu ya. Jadi yang mau dibahas ini kan mau di double taperingnya supaya cepat selesai. Kalau di double, kira-kira di bulan Maret tahun depan kelar taperingnya ya. Nah di sini decisionnya mereka belum buat decision, jadi semua nunggu, market nunggu nih ya. Apa keputusan? Ternyata nggak ada keputusan. Jadi interviewnya itu pas ditanya terakhir sama majalah Bloomberg atau yang mana gua lupa, dia udah bilang kami tadi itu cuma membahas, ngomong-ngomong membahas, tapi belum ada keputusan. Kami nggak buat keputusan, we don't make decision. Jadi mereka nggak ada keputusan. Nah, digantung. Kan nggak enak tuh, kayak kita pacaran digantung nggak jelas ini gimana ya kan. Jadi, nah ini juga susah kita buat keputusan. Karena Pak, saya juga jadi nggak, kan katanya awalnya bulan 1 mau dia double taperingnya ya kan. Tapi maupun dia ngeles gimana, kebaca juga sih sebenarnya celahnya. Kenapa? Udah jelas katanya dia mau tekan inflasi. Jurusnya apa? Ya tapering. Berarti harus dia double, setelah itu next target interest rate. Nah, buat saya sekarang tapering ini udah jalan. Ya, tapering ini udah jalan, ada yang sudah efek. Misalnya apa yang udah kena efek? Precious metal. Precious metal itu udah drop sekali sekarang, harga emas, perak, platinum, palladium itu drop sekali sekarang ya. Justru saya masih nunggu bulan 1, kalau dia double berarti akan drop lagi. Itu yang udah jelas kena itu precious metal sama stock market
Ya, stock market itu kemarin itu setelah mereka mulai TO mulai jatuh-jatuh gugur itu ya kan. Cuma semalam begitu habis ini nggak ada keputusan, market yang inilah udah disetel dimainin semua ini ya tiarap nunggu. Begitu nggak ada keputusan masih ngambang, ya udahlah rebound market, dipancing masuk lagi ya kan, langsung tiang-tiang panjang banyak. Ya, tiang-tiang panjang banyak. Dow Jones ya kan, bagus lah, ada 300 poin something naiknya saya lihat. Cuma, nah di sini lagi saya cek, precious metal juga gitu, emas yang udah minus 13 dolar itu ya kan begitu rebound plus ke 6 dolar something ya, itu lumayan reboundnya kita. Jadi tapi ya cuma 6 dolar, ya udah minus 13 dolar semalam sebelum dia habis ini, setelah habis pertemuan kongres, nah rebound lah, banyak rebound. Cuma tetap kalau kita lihat di kripto ini masih ini, karena Pak, nah ada yang ditanya, dia ngomong itu DeFi juga mereka akan stable coin. Nah di sini, jadi itu udah target mereka, maka saya bilang kita banyak yang mau nanya invest panjang kok untuk start, ya, nggak bisa. Kondisi market begitu, kita nggak tahu DeFi mana yang mau dia bersihkan, ya kan? Dia mau straight itu udah jelas tahun depan. Itu mereka udah ada target-targetnya, cuma mereka nggak mau ngomong gitu. Apa yang mau di ini, maka kita itu harus hati-hati, wanti-wanti. Udah, ini ya saya jelaskan begitu supaya kalian ngerti. Jadi market sekarang ini belum ada kejelasan, dan saya lihat mereka karena udah di penghujung tahun ini, udah dia ini kan begitu aja dulu. Actionnya itu tahun depan, awal tahun depan saya rasa udah mulai dia street itu, saya yakin double tapping pasti dilakukan. Next targetnya itu adalah menaikkan interest rate. Nah di sini yang ini kita harus hati-hati. Dia maka saya bilang awal tahun depan itu ya, begitu udah selesai tapering, kita juga udah harus wanti-wanti lagi, next lagi interest rate ya. Nah kalau interest rate dinaikkan, saya yakin market crypto akan jatuh. Karena kenapa? Yang namanya investor, para paus semua itu mencari kestabilitasan ya. Kalau interest rate walaupun naik sedikit, mereka butuh yang stabil. Mereka akan alihkan duitnya ke yang jelas, yang tidak resiko. Memang Bitcoin, kripto ini wah, tinggi, untungnya gede, tapi resikonya juga gede. Nah, kalau buat mereka investor yang apalagi perbankan yang mau cari bunga, atau yang institusi misalnya BUMN lah gitu di Indo ya, mereka mau invest, mau putar uang kalian, itu pasti harus cari yang stabil. Nah, jadi kalau interest rate dinaikkan, pasti uang akan pindah. Saya rasa disitulah nanti masa akan kripto jatuh dan masuk bear. Nah, ini analisa saya yang sementara ini ya. Kalau saya lihat, kalau dari saya ini, analisa saya setelah melihat mereka, apa yang mereka lakukan, ketidakjelasan, tapi ada satu kuncinya di situ. Nah, oke, sekarang kita bahas market. Jadi, begitu rebound kripto ini, tadi saya lihat, masih seperti saya bilang video kemarin kan, itu di 49.500 dia bakal ini kan, hati-hati jebakan kan, bener dia turun ke 46 something ya kan. Nah turun ke 46 something, dia nunggu tuh apa keputusan ya kan, market nunggu tuh apa yang diputuskan. Rupanya nggak ada keputusan, ngambang, ya udah market dinaikkan balik gitu ya kan. Yang naiknya juga di harga standar balik seperti kemarin gitu ya, atau berapa hari ini di situ dia main ya kan. Nah sekarang ini kripto ada yang kok udah bisa serok Pak? Saya tidak mau, saya masih nunggu ya. Alasannya kenapa? Nah ini ada yang suka serok, yang misalnya takut terlambat kereta, itu urusan Anda. Cuma saya ingatkan, jangan serok-serok nanti masuk selokan lagi gitu ya kan. Kalau saya mungkin sampai akhir tahun ini, tutup tahun, saya nggak mau masuk kayaknya ya. Saya saya nunggu tahun depan, mau lihat gimana. Karena gimana, alasan saya kenapa saya nunggu gitu, saya orangnya bukan orang yang takut ketinggalan kereta. Saya lebih konservatif, yang lebih main safe gitu ya.
Jadi kalau saya lihat gini, ini ada 3 layer, ya. Istilahnya kalau orang Cina bilang ini gua mau main ini ada samkuan gitu, ada 3 rintangannya, ada samkuannya gitu. 3 rintangannya di mana? Ini kita lihat, ya. Ini bisa nggak dia lewat di layer pertama 49500. Ini tadi pagi saya lihat udah 49400 something langsung kena reject ke bawah. Ya, 48. Ini sekarang saya lihat ini lagi 4960 saya buat video ini. Ya, naik lagi. Tadi 48800, 487 ini naik lagi 48060 sen. 60 dolar. Enggak sampai 49100 belum. 49,60 ini sekarang. Saya buat video ini lagi posisi gitu. Ya. Jadi kalau dia misalnya nggak bisa lewat di 49500, itu nanti berapa kali dites mungkin nanti di reject lagi, ya jatuhnya di kisaran 4647 lagi. Ya, itu di situ. Itu satu layer pertama buat saya. Udah. Nah, misalnya andai kata dia lewat ini di 495, masuklah dia ke 50.000 something. Nah, di situ kalian boleh masuk. Andai kata dia bisa tembus ke 50.000, tapi ini untuk yang cari duit dikit ya, istilahnya yang mau swing dikit, scalping dikit gitu ya. Saat dia tembus 50.000, 300, 400, di situ kalian boleh copet dikit. Koin-koin yang misalnya kalian tahu ada event Monai, atau ambil misalnya koin sedikit BNB up atau Polkadot up gitu misalnya ya. Itu sampai di batas 52, 500, 53 itu wanti-wanti di situ. Itu layer kedua. Ya. Itu di layer kedua dia bisa lewat nggak 53.000? Karena kalau nggak bisa lewat mungkin di reject lagi ke bawah. Jadi kalau andai kata Anda masuk ini tunggu, misalnya yang gatal tangan ya, yang pengen ini kan banyak tuh yang suka ini mau copet-copet. Saya cuma kasih gambaran ya. Di situ, di kisaran 50.300, 400 Anda boleh masuk. Karena targetnya ke 52 something, 53. Saya rasa belum sampai 53 udah ketendang bawah andai kata. Ya. Jadi untuk save-nya di 52 something udah boleh TP gitu. Oke, paham ya? Itu layer kedua. Andai dia bisa tembus ke layer 2 di 53 naik ya. Nah, itu konfirmasi pertama bullish bersambung. Tapi itu baru confirm pertama, yang belum 100%, yang masih 60% lah. 60 sampai 70% confirmnya. Ini masih mau berlangsung nih bullish ini ya. Istilah kalau dia bisa tembus ke 53, paham nggak? 53 something. Nah, itu next layernya kalau bisa tembus ke 53, berarti next targetnya itu di 57.000. Ya. Bisa nggak dia lewat di sini? Nah, inilah saya bilang 3 layer ini, samkuan ini. Jadi kalau buat saya, setelah saya analisa begitu, yang harus dilewati 3 samkuan, tinggal berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Ya, hari ini tanggal 16, berarti 2 minggu lagi udah kelar Desember ini. Ya, kelar Desember ini apabila monthly candle-nya tidak bisa tutup di 60.000, tahun depan itu mungkin skenario ke 40.000. Saya nggak mau ngomong banyak TA, banyak segala expert lah, dia ngomong bisa ke 30.000. Saya nggak mau ke sana. Saya pikir aja bisa ke 40. Nah, di situ saya mulai masuk lagi. Andai kata. Jadi saya tunggu bulan depan gitu. Ya. Andai kata dia nggak bisa ke ini, ke 60 penutupan di akhir Desember ini ya, dia nggak bisa hijau bulan ini, bulan depan bulan 1 tuh bisa aja drop ke 40 skenarionya. Itu kalau saya gitu ya. Saya nggak mau bilang ke 35, ada yang bilang kok ini bakal ke 30. Saya nggak ke sana. Saya kalau andai kata dia nanti bisa
dia nggak nutup di 60.000 akhir bulan ini ya, monthly candle-nya tidak tutup di 60.000, saya udah wanti-wanti duit cash saya nunggu aja bottomnya, kira-kira saya udah taksir saya di 40 saya serok kalau nanti kejadian ada buangan di bulan 1 gitu, karena saya yakin akan turun bulan 1. Kalau dia nggak akan merah lagi ya, bear. Jadi itu pandangan saya hari ini, biar kalian jelas, langkah-langkahnya udah clear sekali. Saya ngomong, kalau Anda nggak paham juga, saya nggak tahu lagi ya. Saran saya sebaiknya jangan ikut kripto. Kalau udah begitu saya sampaikan, Anda juga nggak paham, Anda nggak ngerti TA juga, Anda nggak ngerti kripto juga, sebaiknya jangan ikut. Mending tabung duit aja, beli reksadana aja gitu, atau invest di emas, di apa ya, tanah gitu. Jangan main kripto. Saya sarankan buat yang nggak ngerti jangan ya. Itu aja yang saya sampaikan video hari ini. Semoga cukup beri masukan buat kalian hari ini ya. Salam Syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.